Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Bagaimana kabarnya rekan-rekan di Nugroho Room? Saya harapkan semuanya baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar untuk tes SKB CPNS 2019 yang akan dilaksanakan di bulan September ya 2020 ini. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tentang soal SKB khusus guru PJOK atau Penjas Orkes ya, olahraga dan kesehatan berdasarkan kisi-kisi perempuan RB yang terbaru di tahun 2020 dan tentang materi pokok soal SKB khusus CPNS tahun anggaran 2019 ya. Langsung saja kita masuk ke nomor yang pertama, nomor 1. Teknik smash biasanya menggunakan langkah 3 sampai 5 dengan irama titik-titik. A. Cepat, B. Pelan, C. Sedang, D. Teratur, E. Tetap. Nah, langkah iramanya ya. Untuk jawabannya adalah B, yaitu pelan. Nah, jadi smash itu adalah pukulan penyerangan terhadap tim lawan dalam upaya mencapai kemenangan. Smash dilakukan dengan lompatan dan jangkauan yang tinggi. Berikutnya di soal nomor 2. Pukulan bola yang menukik ke arah lapangan lawan adalah titik-titik. A. Blok, B. Smash, C. Service, D. Passing, E. Tip. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu smash ya. Jadi di dalam bola voli itu adalah salah satu olahraga yang paling populer di dunia. Permainan ini merupakan salah satu olahraga yang dimainkan secara beregu dan terdapat dua regu yang saling berhadapan dalam setiap pertandingan. Salah satu teknik dasar dalam permainan bola voli adalah teknik smash. Teknik ini berupa gerakan memukul bola tepat di atas net dengan sekuat tenaga ke arah pemain lawan, dengan harapan bola tidak diterima pemain lawan dan menghasilkan poin. Itu untuk tujuan smash ya. Berikutnya soal nomor 3. Gerakan setelah melakukan pukulan smash, yakni dengan kedua kaki secara bersamaan, dengan kedua lutut ditekuk dan mengeper, merupakan cara melakukan smash dengan cara titik-titik. A. Awalan, B. Tolakan, C. Memukul, D. Pendaratan, E. Melayang. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu D ya, pendaratan. Jadi cara melakukan pukulan smash itu ada 4 macam, yakni dari awalan. Jadi awalan itu untuk melakukan smash dimulai dengan mengambil jarak 2 sampai 4 meter di belakang net. Kemudian melakukan langkah lebar untuk menuju arah bola. Yang kedua dengan tolakan. Dengan melakukan tolakan dengan kedua kaki secara kuat, ketika menolak, kedua tangan mengayun ke atas untuk menambah kekuatan lompatan. Yang ketiga memukul. Ayunkan tangan ke depan ke arah bola dengan sekuat tenaga. Pukulan dilakukan dengan telapak tangan terbuka dan pergelangan tangan yang aktif. Kemudian yang keempat, pendaratan. Pendaratan ini setelah melakukan smash, yakni dengan kedua kaki secara bersamaan, dengan kedua lutut ditekuk dan mengeper. Berikutnya di soal nomor 4. Berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu dan salah satu kaki berada di depan merupakan teknik titik-titik. A. Shooting, B. Jump shot, C. Long shot, D. Set shot, dan overhead pass. Untuk jawabannya adalah D, yaitu set shot ya. Jadi untuk set shot itu adalah bagian dari teknik shooting ya, yaitu menembakkan bola ke arah ring. Tembakan seperti ini dilakukan saat pemain melakukan lemparan bebas atau ketika pemain tidak mendapatkan halangan saat syuting selama pertandingan sedang berlangsung. Berikutnya di soal nomor 5. Kedua tangan yang memegang bola dalam keadaan melayang adalah cara melakukan titik-titik. A. Shooting, B. Jump shot, C. Long shot, D. Set shot, E. Overhead pass. Ingat gerakannya ya. Jawabannya adalah E, yaitu overhead pass. Jadi overhead pass itu atau operan di atas kepala melayang tadi adalah salah satu teknik usaha dalam mengoper bola yang dilakukan dalam permainan bola basket.
dengan cara melemparkan bola melewati atas kepala dengan tingkat kecepatan yang tinggi. Berikutnya di soal nomor 6, saat menerima bola dalam keadaan melayang merupakan salah satu cara melakukan titik-titik. A. Shooting, B. Jump shot, C. Layup shot, D. Set shot, E. Overhead pass. Mana jawabannya kira-kira? Ya, jawabannya adalah D. Set shot. Jadi teknik ini dapat dilakukan dengan teknik satu tangan. Cara menembak bola dalam permainan bola basket antara lain meluruskan kedua lutut, melihat target dan fokuskan mata ke arah ring target, rentangkan kaki, punggung, dan bahu, lenturkan pergelangan dan jari-jari ke depan, lepaskan ibu jari, tangan mengimbang pada posisi bola lepas, serta irama yang seimbang. Berikutnya di soal nomor 7, pukulan batter, ya, ini kalau kata-kata seperti ini sudah jelas permainan softball ya. Pukulan batter yang dapat ditangkap oleh fielder mengakibatkan titik-titik. A. Shortstop, B. Full base, C. Home plate, D. Force, D. Batter out. Jawabannya yang tepat adalah E, yaitu batter out. Jadi batter out ini adalah istilah yang digunakan jika seseorang pemain gagal memukul bola sebanyak 3 kali kesempatan atau dimatikan oleh pemain bertahan baik dengan bola charge ataupun dengan menyentuh bola ke badan pemain penyerang. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 8. Penjaga lapangan yang dapat menyentuh base sebelum pelari adalah titik-titik. A. Shortstop, B. Full base, C. Home plate, D. Force out, D. Batter out. Jawabannya adalah D, yaitu force out. Jadi force out ini bisa dilakukan oleh setiap pemain yang sudah bertanggung jawab untuk menjaga base dengan tujuan untuk membakar base sebelum pelari bisa mencapai base tersebut. Force out ini terjadi bila penjaga lapangan membawa bola yang bisa menyentuh base sebelum pelari bisa mencari base tujuan. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 9, merubah keadaan nilai, hitungan ball, dan strike merupakan tugas titik-titik. A. Regu lawan, B. Penjaga lapangan, C. Wasit, D. Pemain, E. Pemain cadangan. Ini sudah jelas ya, mudah ya. Ya, jawabannya adalah regu lawan. Jangan terkecoh untuk wasit ya. Di beberapa referensi sudah saya cek, ternyata untuk validitasnya di regu lawan. Jadi logikanya seperti ini, saat regu lawan berhasil memperoleh poin lebih, maka regu lawan secara otomatis dapat merubah keadaan nilai, hitungan bal, dan strike saat pertandingan sedang berlangsung ya, khusus di permainan softball seperti itu ya. Berikutnya di soal nomor 10, cara dan teknik memukul yang baik adalah titik-titik. A. Memegang stick dengan benar, B. Tangan kanan diputar, C. Melempar bola lambung secara keras, D. Membelakangi arah pukulan, E. Tangan kanan memegang bola. Ya, jawabannya adalah A, yaitu memegang stick dengan benar. Itu yang terpenting ya dalam baseball ya. Saya rasa cukup jelas sekali ya. Jadi dengan memegang stick dengan benar, pukulan akan meningkatkan akurasi bola yang akan dipentalkan, seperti itu. Berikutnya di soal nomor 11, usaha batter untuk melakukan pukulan ke arah fixed base disebut titik-titik. A. Sacrifice fly, D. Defensive strategy, C. Sacrifice bunt, D. Hit and run, E. Steal. Jawaban yang tepat adalah ini usaha batter ya, C, yaitu sacrifice bunt. Jadi sacrifice bunt ini adalah usaha batter melakukan pukulan ke arah fixed base, pitcher atau hit base untuk membantu pelari menuju base di depannya, seperti itu. Berikutnya nomor 12. Siasat yang digunakan oleh regu yang mendapatkan giliran memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan disebut titik-titik.
A. Taktik penyerangan, B. Taktik mati terpaksa, C. Taktik pertahanan, D. Taktik mematikan lebih dari, E. Taktik mematikan dengan pasti. Ya, taktik atau syakhsiat mana yang tepat? Ya, jawabannya adalah A ya, yaitu taktik penyerangan. Jadi taktik penyerangan ini diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok atau tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin atau mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara positif. Berikutnya di soal nomor 13 ya. Taktik sacrifice harus dilakukan oleh seorang batter yang baik karena harus memukul bola melambung ke arah titik-titik. A. Base 2, B. Base 3, C. Base 4, D. Fielder, E. Outfielder. Jawaban yang tepat adalah ya, mana kira-kira? E, yaitu outfielder. Jadi outfielder ini adalah daerah yang luas untuk dijaga dari lawan. Terkadang pihak lawan dapat menghasilkan bola yang tidak lambung dan hanya merupakan bola gulir. Oleh sebab itu pemain outfield mampu melempar bola dengan cepat dan tepat di infield dan dapat mematikan beberapa base seperti itu. Kemudian soal berikutnya, pertahanan dengan menjaga satu lawan kemana mereka bergerak agar tidak dapat menguasai bola disebut titik-titik. A. Pertahanan body, B. Pertahanan daerah, C. Pertahanan man to man, D. Pertahanan tertutup, E. Pertahanan pressing. Jawabannya adalah C, yaitu pertahanan man to man ya, sudah jelas juga ya. Jadi pola pertahanan man to man ini atau man marking adalah strategi defensi atau defense ya, di mana setiap pemain bertahan ditugaskan menjaga pemain lawan tertentu. Formasi bisa terdiri dari garis pertahanan yang terdiri dari 4 pemain pertahan dengan seorang pemain penyapu atau sweeper yang bermain di belakang. Berikutnya di soal nomor 15. Pelambung dalam permainan softball disebut A. Catcher, B. Pitcher, C. Batter, D. Striker, E. Runner. Jawabannya adalah B, yaitu pitcher. Jadi pitcher atau pelambung, pelempar ya, dari tim yang melempar akan berusaha melempar bola yang disebut bola bisbol. Sedangkan pemain ya atau batter, diingat-ingat, itu adalah dari tim yang berusaha memukul bola dengan menggunakan tongkat atau pemukul yang atau istilahnya bat. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 16. Dalam lompat tinggi gaya straddle, sebagian tubuh yang melewati mistar lebih dahulu adalah titik-titik. A. Pantat, B. Kepala, C. Kaki ayun, D. Bahu, E. Tangan. Ya, ini lompat tinggi ya. Jawabannya yang tepat adalah C, yaitu kaki ayun. Jadi bagian tubuh yang melewati mistar dalam gaya straddle pada perlombaan lompat tinggi disebut juga dengan gaya guling perut, di mana pelompat melempati mistar dengan cara berguling dengan perut menghadap ke bawah. Berikutnya soal yang terakhir di soal nomor 17. Dalam olahraga renang sering terjadi kecelakaan yang memerlukan pertolongan yang cepat dan tepat. Teknik pertolongan yang menggabungkan antara pernafasan buatan dengan penekanan dada disebut titik-titik. A. Resusitasi jantung, B. Resusitasi paru-paru, C. Resusitasi jantung dan paru-paru, D. Resusitasi jantung dan saraf, E. Resusitasi saraf. Ya, ini masuk kesehatan juga ya, pertolongan pertama. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu resusitasi jantung dan paru-paru. Jadi resusitasi jantung dan paru-paru atau CPR ini adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti nafas karena sebab-sebab tertentu. Untuk tujuan CPR ini itu untuk membuka kembali jalan nafas yang menyempit atau tertutup untuk mencegah kematian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga 17 soal beserta pembahasan tadi bermanfaat untuk rekan-rekan Nugroho Room. Jangan lupa dukung di channel Nugroho Room dengan like, subscribe, dan komen. Serta jangan lupa tetap semangat untuk belajarnya di SKB. Saya doakan semoga lolos untuk CPNS 2019 ini agar bulan November sudah pengajuan NIP ya.
Saya undur diri, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.